Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya adalah Bapak Leontinus Alva Edison, salah satu co-founder dari Tokopedia. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Frans. Sehat ya Pak Leon? Sehat. Panggilnya Pak Leon aja ya? Cukup Pak Leon. Pak Leon, saya mau menggali sedikit mengenai Tokopedia dulu nih Pak. Awalnya, gimana sih cerita awalnya Bapak waktu itu mengembangkan Tokopedia bersama dengan Pak William Tanuwijaya? Ya, cerita awalnya saya kan lulusan informatika ya. Okay. Nah, William juga sebenarnya lulusan informatika. Nah, kita bekerja bersama-sama di software company waktu itu. Nah, seperti biasa pasti ada waktu luang untuk berdiskusi bareng. Nah, di waktu luangnya kita teman-teman kami di software company tersebut kebanyakan memang lahir dan besar di Jakarta, tapi kami berdua tidak. William kan dari Siantar. Kalau saya lahir besar, saya sekolah di Pontianak kan. Baru universitas saya baru ke Jogja, nah William ke Jakarta. Nah, kami saling sharing ada beberapa hal yang mirip gitu. Cerita-cerita anak-anak dari kota kecil lah gitu. Yang pertama, kita kagum banget dengan Jakarta. Karena apapun itu Pak ya, skill apapun, ya tentu saja dibarengi dengan kerja keras ya. Itu bisa mendapatkan penghidupan yang layak gitu. Tapi tidak begitu di kota kecil. Kalau di kota kecil kita lihat generasi orang tua kami terutama, ya kebanyakan memang menjadi pedagang toko kelontong lah ya. Levelnya ya UMKM gitu. Tidak banyak peluang-peluang seperti misalnya yang berbakat di musik gitu. Biasanya kan harus ke kota besar atau macam-macam lah, atau di bidang legal gitu, di bidang keuangan, perpajakan, itu peluangnya lebih banyak selalu di kota besar. Nah, di kota kecil memang tidak ada. Nah, jadi yang terjadi apa? Yang terjadi generasi orang tua kami, mereka berusaha untuk kirim anaknya ke kota besar supaya peluang pendidikan juga lebih baik, tapi juga nanti setelah lulus peluang penghidupan juga lebih baik, Pak. Makanya apa yang terjadi? Ya, kota besar di Indonesia terlalu ramai kan, penuh. Kemudian banyak berita-berita yang agak-agak kurang menyenangkan lah Pak. Misalnya ya Jakarta turun berapa senti setiap tahun, yang kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya ya kita salah dua yang berkontribusi juga sebenarnya, karena kita setelah kita mendapatkan pendidikan dan penghidupan di sini, kita nggak balik ke kampung gitu. Nah, yang kedua itu adalah dari sisi konsumen, Pak. Kalau kita lihat juga dari sisi konsumen, peluang untuk mendapatkan produk dan layanan yang baik itu tidak sama juga, Pak. Di kota besar, di Jakarta contohnya, peluang untuk mendapatkannya itu lebih mudah. Harganya juga lebih murah. Nah, kalau di kota kecil, harganya sudah tinggi kan. Kalaupun ada, harganya sudah tinggi gitu. Nah, memang kalau kita lihat benang merahnya, baik dari sisi pemilik usaha maupun dari sisi konsumen, memang benang merahnya peluang atau kesempatan yang tidak sama bagi kita orang-orang Indonesia kan, terutama yang di kota kecil. Nah, sebenarnya idenya dari situ Pak. Makanya waktu kita melihat kita memadukan dengan teknologi, sepertinya kita bisa bangun solusi yang cukup baik untuk mengatasi dua permasalahan ini gitu. Nah, makanya ketika Tokopedia launching, kami bilang, visi kami kan membangun support ekosistem di mana semua orang bisa memulai, maksudnya memulai bisnis dan mencari, maksudnya sebagai konsumen mencari apapun gitu. Dan misi kami adalah pemerataan ekonomi secara digital, karena berdasarkan pengalaman kami di mana ya kesempatannya tidak meratalah bagi kita-kita di seluruh Indonesia ini gitu. Itu berdua tahun berapa itu Pak? Kita mulai diskusi idenya 2007 Pak, tapi benar-benar matang dan yakin untuk maju itu di awal 2009. Awal 2009 itu dengan berapa pegawai waktu itu? Waktu itu cuma berdua Pak. Cuma berdua benar-benar? Cuma berdua benar-benar. Kita waktu itu fokusnya benar-benar memang produk development ya. Nah, jadi kita memang, saya kan memang orang teknologi. Kalau William juga kuliahnya teknologi, tapi benar-benar dia kekuatannya benar-benar di produk, UI UX gitu ya. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa itu Pak dulu? Nggak banyak Pak, kita seingat saya sih mungkin nggak sampai 1 miliar rupiah ya. Iya, karena waktu itu kita sadar kita harus serba hemat dulu.
kita cari sesuatu semuanya yang cukup lah gitu. Space kantor juga nggak besar-besar. Mulai dari kecil lah ya? Mulai dari kecil Pak, benar-benar mulai dari kecil ya. Iya. Nah Pak, dalam perkembangannya ini sampai sekarang itu sudah berapa jumlah pelapak ya atau apalah namanya itu, yang UMKM yang berusaha di Tokopedia itu? Kan tadi memang kalau lihat visinya kan sangat mulia sekali Pak. Saya juga setuju kalau kita memang harusnya memberikan hak atau kesempatan yang sama buat seluruh pedagang di seluruh Indonesia. Jangan sampai hanya karena terputus oleh pulau, lautan dan lain sebagainya, kita nggak punya kesempatan yang sama. Kan dengan teknologi mereka bisa satu. Nah dari awal sampai akhir ini sekarang kira-kira sudah berapa yang menjadi pelanggan atau menjadi pelapak di Tokopedia ini? Ya walaupun perjalanan masih panjang Pak ya, tapi kita melihat statistiknya cukup menggembirakan sih Pak. Yang pertama, kita sekarang sudah ada lebih dari 10 juta ya. 10 juta? Pak ya, lebih dari 10 juta. Nah yang aktif? Itu yang aktif Pak. Yang aktif itu ya? Itu kita cuma hitung aktif ya. Karena mungkin banyak juga yang masih belajar, mereka coba-coba, itu kita nggak hitung kan. Karena aktif kan. Hitungan aktifnya, ngitungnya dari sales berapa? Mereka harus selalu masuk ke Tokopedia. Oke. Terus harus selalu ada sales juga tiap bulan gitu minimal. Jadi nggak bisa, kalau nggak ada sales ya kita nggak hitung gitu. Dan itu 10 juta lebih itu yang benar-benar yang aktif. Nah yang cukup menarik adalah hampir semua Pak, ini kita bekerja sama dengan LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ya. Mereka bantu kita research, itu hampir 100% itu memang skalanya ultra mikro Pak. Bahkan itu lebih kecil sedikit dari UMKM ya. Nah itu hampir 100% gitu. Nah jadi ini cukup menarik ya. Nah jadi kita juga lihat, terutama kita kan bilang pemerataan ekonomi secara digital gitu. Nah ternyata hasilnya sudah kelihatan sedikit sih Pak. Jadi kita juga tahun lalu ya kita kembali bekerja sama dengan LPM. Mereka salah satu top 3 provinsi yang transaksinya paling besar, terutama Di Bali. Pandemi itu justru di luar Jawa Pak. Itu NTB, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan Pak. Ini justru top 3 yang perkembangan transaksinya paling tinggi. Walaupun tahun lalu itu selama pandemi gitu. Jadi statistiknya cukup menarik ya Pak ya. Nah bicara soal pandemi nih Pak, apa yang disediakan atau diberikan oleh Tokopedia sebagai memfasilitasi supaya jangan terjadi berhenti berdagang dan lain sebagainya oleh Tokopedia nih kepada para pelaku UMKM? Kalau kita lihat yang sangat penting sekali pandemi ya Pak ya, itu adalah kolaborasi sih Pak. Jadi memang Tokopedia kami mematuhi himbauan pemerintah, kita kerja dari rumah, bahkan kita 100% Pak kerja dari rumah, tapi tidak mengurangi kapasitas Tokopedia, tetap juga 100%. Nah, kolaborasi yang kita lakukan banyak Pak. Jadi saya masih ingat awal-awal pandemi itu semangatnya kita adalah jaga ekonomi Indonesia. Jadi waktu itu kita sebisa mungkin kita membantu secara daring supaya penjual tidak kehilangan produktivitasnya. Nah ini sangat-sangat terbantu terutama oleh pemerintah. Dan kita bisa lihat pemerintah itu waktu itu sangat berhati-hati dan keputusannya itu menurut saya tepat gitu. Memang kita tahu ini pandemi, kita perlu pembatasan yang skalanya lumayan besar, tapi juga tidak sembarangan dibatasi. Kita kalau ingat beberapa hal masih diperbolehkan dan hal-hal tersebut itu sebenarnya untuk tetap keberlangsungan ekonomi. Nah itu sebenarnya kolaborasi antara kami penyedia platform, pemerintah maupun user kita sendiri itu berjalan dengan baik. Nah memang ketika awal-awal pandemi tentu saja adalah beberapa orang yang memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif Pak. Nah itu kita tidak mentoleransi itu. Kita juga berkomitmen, kita waktu itu sempat menutup banyak sekali, kita menghapus puluhan ribu produk ya dari ribuan merchant waktu itu yang memang memanfaatkan kesempatan dengan cara negatif. Contohnya apa tuh Pak? Mereka markup harga terutama produk-produk untuk kesehatan Pak, untuk kebersihan diri, kesehatan diri itu. Karena pada saat itu lagi boom banget. Pada saat itu lagi boom. Mereka ya memanfaatkan dengan cara yang kurang baik ya, kita komitmen untuk tutup itu gitu. Itu berdasarkan laporan ya dari dua-duanya Pak. Kita proaktif sweeping, tapi kadang-kadang
pakai teknologi juga, kita pakai AI sedikit, kita keyword detection sedikit, tapi tentu saja banyak sekali laporan itu sangat berguna sih Pak. Nah itu awal-awal ya Pak. Jadi temanya kita adalah jaga ekonomi Indonesia. Ya, saya ingat dulu warga satu masker kan bisa puluhan ribu ya waktu itu. Iya, waktu itu cukup mahal, jadi satu box itu mendekati 1 juta sempat ya waktu itu kan. Nah, tapi kemudian berjalan setelah mungkin di tengah tahun yang lalu ya, kita agak berubah Pak mindsetnya. Mindsetnya kita berubah adalah kita mau bukan hanya jaga, tapi kita udah mau pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi makanya yang kita lakukan, seingat saya mulai tengah tahun lalu, setelah Lebaran itu kita bikin acara TV namanya WIB kan, Waktu Indonesia Belanja. Nah kita bikin itu, kita benar-benar mengajak banyak sekali merchant waktu itu, mereka gabung dengan kita. Kita promosiin, kita lihat segmennya yaitu sekitar 1,5 jam tuh segmennya kita beda-bedain. Ada produk tentang ini, ada tentang ini gitu. Kemudian banyak sekali KOL juga yang bergabung di situ. Nah, yang terutama yang juga cukup kolaborasi yang keren itu dengan pemerintah Pak. Nah, pemerintah kan berbagai kementerian juga sangat-sangat all out ya mengusahakan pemulihan ekonomi Indonesia. Kita ada Bangga Buatan Indonesia itu dengan Kemenko Marves. Kemudian Kementerian Perdagangan kita bikin ada 2 contoh yang sangat sukses itu pasar online ya. Kita ada pasar Cikurubuk itu di Tasikmalaya, saya ingat yang pertama itu kita bikin. Nah kemudian banyak sekali sih kita juga lihat pemerintah juga menyalurkan KUR kan melalui Kemenko Perekonomian gitu. Nah kita lihat memang awal-awal beberapa merchant mereka terdampak gitu. Tapi setelah usaha-usaha yang kita lakukan ini, memang dasarnya mereka merchant yang baik gitu, dan tidak butuh waktu lama performance mereka kembali gitu. Dan ketika mereka menerima akur dan segala macam, mereka performance loan repaymentnya juga setelah kita bantu, pemerintah bantu, semuanya kita bantu sama-sama, hasilnya cukup baik Pak. Jadi ya saya cukup senang sih. Jadi kita kolaborasinya sangat-sangat berhasil. Ya kuncinya kolaborasi semua ya, kolaborasi dan juga ada bantuan pemerintah. Kan kita punya program pemulihan ekonomi nasional ya, memberikan insentif, bansos, tadi juga termasuk KUR tadi, sehingga dampaknya juga terasa ya, langsung di pedagang gitu ya. Betul sekali ya, dampaknya terasa. Terus kalau dari sisi masih pandemi Pak, itu dampak yang paling signifikan tuh apa ya Pak dari sisi Tokopedia, baik yang sisi negatif, tadi kan negatif sudah tuh ada yang pemalsuan dan lain sebagainya. Kalau sisi positifnya apa ya? Peningkatan pasti meningkat dong, karena orang nggak bisa keluar, mau nggak mau belanjanya online. Sebenarnya sisi positifnya banyak Pak. Salah satunya begini, saya cukup terkagum dengan kecepatan UMKM kita untuk transformasi digital. Nah, bukan cuma UMKM sebenarnya. Ada beberapa teman-teman pemilik bisnis yang lebih tinggi dari UMKM, mereka pun akhirnya bisa cepat untuk transformasi digital. Nah, itu beralihnya itu benar-benar cepat, Pak. Karena salah satu contoh ya, sebenarnya sebelum pandemi itu dengan setelah pandemi kita pertambahan jumlah merchant-nya cukup banyak dan mereka fasih, Pak. Mereka saya tidak melihat ada kendala yang bagaimana. Mereka itu ketika mencoba untuk bertahan, mereka mulai kontak kita juga datengin, kita ngobrol. Wah, mereka mindset-nya cepat sekali untuk bisa menyesuaikan, mereka transformasi gitu. Wajar kadang-kadang manual sedikit, tapi menurut saya cukup lancar ya. Nah itu salah satu dampak yang menurut saya positif sekali ya, sekali. Mereka belajar gitu cepat. Mau nggak mau, soalnya terpaksa kan Pak? Betul, terpaksa, tapi ya terpaksanya nggak sembarangan, tapi hasilnya baik ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, menurut saya banyak sekali orang-orang yang makin menjadi entrepreneur dengan lebih cepat dan lebih mudah, Pak. Jadi sebenarnya sebelum pandemi itu Tokopedia seingat saya sekitar 9 juta ya, 9 juta UMKM merchant gitu. Selama pandemi itu cepat sekali naik langsung jadi 10 juta lebih gitu. Dalam jangka setahun itu? Itu sebenarnya under setahun sudah mencapai itu Pak, sekarang udah lebih gitu. Nah, pembeli juga sama Pak. Jadi survei LPM itu, mereka juga mendapatkan fakta bahwa ternyata 70% dari pembeli, mereka tetap akan memanfaatkan teknologi untuk shopping, walaupun ketika pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih ya. Mereka bilang 70% bilang iya saya akan tetap ini. Jadi menurut saya itu sangat positif ya Pak.
Ya, jadi secara berangsur-angsur juga budaya untuk belanja secara online udah mulai berkembang seiring dengan pandemi ini justru ya, Iya, itu Pak. malah lebih positif. Kemudian juga apa dari sisi penjualnya juga makin banyak karena ya mungkin banyak yang lay off ya atau di PHK sehingga mau nggak mau dia punya usaha akhirnya mau nggak mau ke online gitu. Betul. Udah gitu yang pedagang-pedagang yang tadinya mungkin agak acuh nggak karena punya toko dan lain sebagainya juga mau nggak mau kan karena orang nggak belanja nggak pergi ya nggak boleh pergi PSBB segala macam jadinya pindah juga ke situ ya. Iya, kita ada beberapa teman-teman pengusaha ya, misalnya contoh bazar gitu. Mereka mengandalkan bazar gitu. Ya, yang kita tahu bazar kan sebenarnya mengumpulkan khalayak ramai. Ternyata pandemi ini tidak boleh. Tapi ketika mereka goes online, malah lebih sukses dari biasanya mereka bazar offline gitu. Oke. Nah, kemudian kita Bazar pun sekarang dibuat online ya. Iya, Pak. Mereka bahkan sudah sepanjang tahun lalu kayaknya sering sekali bikin bazar di kita dan sukses, dan ya kita senang-senang aja sih Pak, karena kita ya saling bantu kan. Dan kolaborasinya positif sekali lah ya. Nah, kalau ngelihat tadi ada survei dari LPM FEB UI mengatakan bahwa 70% akan terus walaupun pandemi sudah selesai. Nah, kira-kira 5-10 tahun ke depan menurut Pak Leon seperti apa nih dunia e-commerce di Indonesia, terutama dari sisi Tokopedia dan kan juga ada beberapa ini lagi ya penyedia marketplace yang lain Pak. Kira-kira seperti apa? Ya kalau saya lihat begini Pak, yang pertama kita harus lihat Indonesia itu memang unik ya. Jadi seberapa besar pun tren atau hype lah atau rumor-rumor tentang teknologi, tapi kalau mau jujur kita melihat ke lapangan itu sebenarnya hanya terjadi di beberapa kota besar. Nah, teman-teman kita masyarakat Indonesia itu masih banyak sekali yang mereka butuh teknologi, mereka pakai apa segala macam, tapi kadang-kadang untuk hal tertentu mereka masih berbasis uang cash misalnya. Tidak banyak yang menggunakan e-money. Literasi keuangannya sudah jauh lebih baik, tapi kadang-kadang untuk satu level di atas lagi menggunakan transaksi segala macam itu perlu waktu kan. Nah, jadi kalau kita lihat Indonesia ini kalau kita mau berkembang lagi jauh lebih bagus, kita tidak boleh hanya mengandalkan teknologi gitu. Kita justru harus memadukan teknologi tapi kita sesuaikan dengan keadaan di lokal gitu. Bagaimana penetrasi produk-produk keuangan itu harus kita sesuaikan. Nah, jadi hal-hal seperti ya O2O gitu. Hal seperti pengalamannya online to offline atau sebaliknya offline to online itu harus dikembangkan dengan sangat baik sih Pak. Nah, menurut saya itu yang pertama karena kita memang unik gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang saya pernah Pak ke lapangan gitu, saya tanya kenapa nggak pakai e-money, ya nggak aja gitu Pak. Padahal dia pegang smartphone gitu. Kita bikin WhatsApp group dan komunitas merchant, tapi mereka ya belum gitu memang mau. Nah, itu saya lihat kita jangan buta, maksudnya wah teknologi, tapi kita benar-benar harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, ini saya lihat tantangan yang harus kita selesaikan lah gitu. Jadi kita inovasinya jangan cuma teknologi yang di atas-atas saja, tapi teknologinya harus di tengah-tengah, tapi di bawah kita juga harus saling menyesuaikan gitu. Karena justru yang paling banyak yang di bawah ini ya Pak. Betul. Nah, mereka yang masih berbasis kas, masih lebih nyaman kalau ketemu, masih lebih nyaman kalau ada diskusinya. Karena kadang-kadang di kota kecil itu, karena itu semangat berkomunitasnya sih Pak. Kadang-kadang banyak sekali, nah salah satunya Tokopedia kita bikin itu Mitra Tokopedia. Sebenarnya banyak sekali toko-toko kelontong yang mereka itu kayak kuda Pak. Lari kenceng bisa, tapi kita paksa terbang itu nggak bisa. Nah, mereka masih lebih nyaman offline, bertemu, tapi itu sebenarnya semangat komunitasnya kan. Jadi makanya di kota kecil ya hampir semua saling kenal gitu. Nah, hal yang kayak gitu kan sebenarnya baik ya. Kita juga agak susah kan, kita paksa mereka terbang, tapi kita bisa, penetrasi itu bisa itu. Cuma harus kita sesuaikan gitu. Nah, itu yang pertama yang saya lihat. Nah, yang kedua, menurut saya akan muncul lebih banyak local maker Pak. Produsen lokal menurut saya, karena kita juga research dengan LPM ya, waktu itu 2019 awal ya kita kan launching. Jadi yang 2019
2020 akhir ini kedua kali kami bekerja sama dengan LPM. Nah di yang kerjasama pertama sebenarnya Sebelum COVID ya berarti ya? sebelum COVID itu hampir 40%, Pak, 38, sekian % itu sebenarnya local maker, Pak. Yang merchant di Tokopedia itu. Jadi lumayan, Pak, kan gitu. Nah, mereka bahkan 77%, Pak, bahan bakunya mereka itu memang dari lokal. Ya memang masih ada sedikit dari luar, harus impor bahan bakunya. Dan persentase maker dibanding tradernya memang masih lebih banyak trader, tapi persentasenya mengarah ke tinggi, Pak. Mulai mengarah ke makin tinggi gitu. Nah, saya yakin sih, Pak, 5-10 tahun ke depan Indonesia itu akan makernya ini akan makin banyak gitu. Makernya akan makin banyak karena teknologi juga berkembang kan. Iya, terus pasarnya juga berkembang. Terus ya pendidikan menurut saya juga akan berkembang karena mungkin akan lebih banyak anak-anak muda Indonesia yang ketika nanti mereka sekolah atau kuliah makin banyak yang ngambil jurusan-jurusan yang bisa mendukung produksi gitu. Nah, mungkin sekarang kayak zaman saya teknologi tapi teknologinya software gitu. Tapi kan teknologi sebenarnya banyak kan ya. Yang mendukung produksi juga sebenarnya jurusannya cukup banyak gitu. Nah, saya yakin local maker ini bisa tumbuh sih lebih tinggi lagi sih, Pak, itu. Ya. Berarti nanti Indonesia akan lebih banyak menggunakan produk lokal juga berarti ya? Harapannya begitu. Jadi nggak banyak import barang-barang inilah ya untuk buat modal. Iya, karena kita mampu kok, Pak. Tapi memang kita butuh ya tadi kolaborasi kan. Kita sama-sama gitu dorong ke sana. Oke. Pak Leon, terakhir nih Pak terkait dengan Tokopedia gitu. Kan udah hampir 11 tahun, 12 tahun lah ya berarti ya sejak awal berdirinya. Ada pengalaman yang paling mengesankan Pak dari selama ini. Terutama kan tadi misinya emang untuk mengindonesiakan semua para pedagang itu dalam satu ekosistem yang sama, punya kesempatan yang sama. Ada pengalaman nggak Pak yang kira-kira, wah saya berhasil nih atau seperti apa gitu? Ya, saya yakin saya atau William, tim Tokopedia yang lain pengalamannya banyak, Pak. Kalau saya pribadi begini, dulu sekali, Pak, awal-awal Tokopedia, saya ingat ada satu merchant, dia dari Cirebon. Nah, dia tiba-tiba dia kirimin pesan lewat WhatsApp ke saya. Bukan ya, waktu itu Facebook. Dia bilang, Pak Leon, saya mau kredit, saya mau bikin gudang gitu. Nah, tapi salah satu syarat kreditnya adalah dia harus bisa menunjukkan perjanjian sewa tempat berusaha gitu. Jadi mungkin ada di kota kecil ya, dan waktu itu kan masih awal-awal sekali ya, orang masih belum online itu masih belum menjadi hal yang ngetren lah. Semua orang masih beranggapan kalau saya berusaha atau berbisnis pasti ada tempat usahanya. Nah, karena ada tempat usahanya antara milik saya atau saya sewa kan. Nah, butuh dilampirkan itu. Nah, dia bilang ke petugas banknya, Pak, saya online, Pak, mana ada yang kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya dia pinter kan, dia inisiatif, dia kirim pesan dari Facebook ke saya. Dia bilang, bisa nggak ya Tokopedia bikin surat deh atau gimana? Oh, saya bilang ya udah sini saya bikin. Kita tulisin gitu bahwa ya memang benar ini bergabung dengan Tokopedia sejak kapan, penjualannya adalah ini. Terus saya tanda tangan gitu. Nah, akhirnya disetujui, Pak, kreditnya. Oh, dia senang banget. Jadi waktu sempat Tokopedia Roadshow termasuk ke Cirebon kan saya ke sana juga. Saya ketemu sama dia, oh dia senang banget. Jadi dia malah jadi tour guide kita makan-makan di Cirebon gitu. Nah, itu mengesankan sih, Pak. Nah, yang kedua, sekali lagi di kota kecil, Pak, ya. Saya lupa kayak Purwokerto ya waktu itu. Karena di kota kecil itu kadang mereka kan serba terbatas, Pak, ya. Tapi yang saya kagum tuh semangatnya, Pak. Itu ada satu suami istri yang mereka tuh awalnya kerja, terus dia tahulah dia butuh menambah ekonomi keluarga lah ya. Jadi memang mereka berdua suami istri itu sudah mulai pikirkan bagaimana caranya usaha kecil-kecilan di luar sampingan lah ya. Nah, di luar pekerjaan utama mereka. Nah, tapi setelah mereka yakin dengan online dan di Tokopedia, mereka benar-benar berhenti, Pak, waktu itu. Dia bilang ke saya baru berhenti, Pak. Istrinya sih mungkin udah berhenti agak lama, tapi suaminya waktu itu masih kerja. Dan dia saya baru berhenti. Baru aja dia bilang, baru 1-2 bulan lah. Dia bilang. Bahkan dia bilang, sewa tokonya, rukonya segala macam, dia juga berhentiin. Nah, dia bilang saya di rumah aja. Saya pakai laptop,
terus apa barang-barang produksi lokalnya mereka juga tumpuk di rumah aja. Dia fokus ke sana, dia bilang saya malah lebih sukses sekarang. Dia bilang lebih ini, dia bilang dia nggak merasa berkekurangan, tapi dia malah merasa lebih gitu. Nah, waktu yang berkesan gini Pak, waktu dia ceritanya itu loh, dia cerita ke saya itu mukanya itu cerah banget gitu. Jadi saya sampai ngerasa, wah ini kota kecil tapi semangatnya itu gila sih. Jadi waktu itu kan kayaknya sih tahun 2014 lah ya. Jadi kadang-kadang kan gini Pak, kita kan di kantor ya. Kita punya visi misi gitu, kita kerja itu. Kita melihat perkembangannya itu cuma dari statistik angka-angka. Begitu kita ke lapangan, kita bertemu ternyata orang yang gitu, kita senangnya itu, senang banget deh waktu itu. Iya, itu ya saya pribadi ya. Ada 2 cerita nih sih. Nah cerita yang lain, kita juga Tokopedia bikin banyak success story ya. Seller story, success story. Nah salah satu yang juga saya ngelihat terharu itu juga ada yang dia pedagang kopi Pak, tapi dia itu kota kecil kan, dia cari sinyalnya susah gitu. Katanya dia sampai kalau ada yang order itu dia sampai kumpulin karung gitu, dia mesti bawa sampai ke kota besar cuma untuk bisa ngirim gitu, karena memang jaringan logistik dan fulfillment kadang-kadang di kota kecil kan masih nggak banyak, mereka harus jalan agak jauh gitu ke kota yang agak lebih besar ya. Nah itu juga saya melihat perjuangannya sih yang kita senang campur terharu juga lah ya. Puas lah rasanya. Iya puas rasanya ya. Paling tidak ada beberapa testimoni yang ya visi misi di awalnya udah mulai kelihatan. Iya. Itu memang kepuasan batin yang nggak ternilai harganya ya. Nah itu dibuktikan oleh teman-teman dari LPM juga Pak. Jadi kita research yang research di 2019 itu kita publikasikan tuh di awal 2019. Tokopedia diproyeksikan waktu itu ya, karena diproyeksikan 1% dari PDB Indonesia udah melalui Tokopedia, dan di akhir 2019 waktu itu kita coba hitung memang benar Pak. Dan 1% lebih, jadi ya teman-teman UI kan mereka metodologinya juga bagus ya, akurat gitu, dan ternyata prediksinya mereka akurat gitu. Ya mudah-mudahan nanti akan tambah besar lagi Pak. Amin, Pak. Supaya bisa memfasilitasi para pelaku UMKM ini, terutama karena mereka kan tadi yang seperti Pak Leon sampaikan, harusnya mulai meningkat lagi. Yang tadinya misalnya masih memakai uang cash, mungkin nanti kedepannya juga cashless dan lain sebagainya. Ya, setuju Pak. Makasih banyak nih Pak Leon. Sama-sama, bincang-bincangnya. Sukses selalu ya Pak. Terima kasih sudah mengundang Tokopedia Pak. Ya Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu Pak. Makasih.